Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Sapitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif, pada video kali ini aku akan menjelaskan materi dari bab 13 mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang budaya organisasi sekolah efektif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune! Dalam bab 13 ini, kita akan membahas 6 sub materi yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu yang pertama, konsep budaya organisasi sekolah efektif, yang kedua, karakteristik budaya organisasi, yang ketiga, tipe budaya organisasi, yang keempat, unsur budaya organisasi, yang kelima, fungsi budaya organisasi, yang keenam, ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas konsep budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Next, di pokok pembahasan yang kedua, kita akan membahas karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto, karakteristik budaya organisasi yaitu yang pertama, inisiatif individu, yang kedua, toleransi terhadap risiko, yang ketiga, pengarahan, yang keempat, integrasi, yang kelima, dukungan manajemen, yang keenam, pengawasan, yang ketujuh, identitas, yang kedelapan, sistem penghargaan, yang kesembilan, toleransi terhadap konflik, dan yang kesepuluh, pola komunikasi. Sedangkan menurut Rahmawati, terdapat 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan keputusan, yang kedua, perhatian kerincian, yang ketiga, orientasi hasil, yang keempat, orientasi orang, kemudian orientasi tim, keagresifan, dan yang ketujuh yaitu kemantapan. Selanjutnya, kita akan membahas 2 tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, Nu, dan Primuk, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, open and participative system, ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Dan yang kedua, close and authoritative culture, ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi. Namun, pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang otokrasi dan kuat. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas unsur budaya organisasi, yaitu ada yang pertama asumsi dasar, yang kedua adaptasi, yang ketiga citra dan brand yang khas, yang keempat acuan perilaku, kemudian pewarisan, yang keenam berbagai nilai, yang ketujuh pedoman mengatasi masalah, yang kedelapan pemimpin, yang kesembilan seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Next, kita akan membahas fungsi budaya organisasi. Hikmat mengemukakan fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama pembeda dari organisasi yang lain, yang kedua identitas anggota seluruh organisasi, yang ketiga komitmen anggota di atas kepentingan bersama, yang keempat perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, yang kelima serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Di pokok pembahasan yang terakhir, kita akan membahas ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerjasama. Karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisirkan konflik dalam organisasi. Setiap orang di dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami budaya organisasi sekolah efektif. Apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian bisa memutar ulang video ini, dan apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk akses link yang ada di description box sebagai tolak ukur evaluasi pemahaman kalian dalam memahami materi yang sudah aku jelaskan ini. Dan jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video, bye-bye!